Hey guys, jumpa lagi dengan saya Agustinus Nugroho dari Demanda Indonesia. Pada video kali ini saya ingin membagikan bagaimana cara kamu order ke supplier Demanda. Jadi supplier Demanda bisa mengirimkan produk yang sudah berhasil kamu jual ke customer kamu. Kita simak caranya di video berikut ini. Oke, sekarang kita langsung masuk ya ke cara ordernya. Kebetulan nih saya juga lagi ada orderan nih. Jadi kali ini saya akan ajarkan beberapa metode ordernya. Ada yang transfer manual, ada yang menggunakan QR code, dan ada juga yang menggunakan COD. Sekarang kita pelajarin yang COD dulu ya. Saya sudah simpan produk yang akan saya order di favorit. Maka saya akan tap di favorit. Nah, di sini keluar nih produk-produk yang sudah saya simpan. Kalau kamu belum tahu caranya, coba cek lagi video tur aplikasi Demanda. Oke, sekarang saya akan tap di sini, Avanti Baby Doll Homeware. Lalu saya akan pilih yang Coksu. Nah, ini yang dimaui oleh customer saya. Lalu saya akan tap ke keranjang. Artinya kita masukkan dulu nih ke keranjang. Oke, keluar tulisan produk telah ditambahkan ke keranjang. Lalu saya akan klik back. Dan saya akan masuk ke Ilona Home Dress. Saya akan tap navy karena yang diorder adalah yang navy. Lalu saya akan tap lagi tambah ke keranjang. Oke, sudah ada tulisan produk telah ditambahkan ke keranjang. Nah, setelah ini saya tinggal tap keranjangnya yang di kanan atas. Oke, kita sudah masuk ke halaman order. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah pilih alamatnya terlebih dahulu. Kalau alamatnya sudah disimpan, berarti akan keluar di sini. Tapi kalau ini adalah pelanggan baru, maka kamu harus isi alamatnya terlebih dahulu. Untuk melakukan penambahan alamat, yang pertama kita tap pilih alamat terlebih dahulu. Lalu di sini kita tap tambah alamat. Lalu kita isi nih alamatnya. Jadi nama penerima, email penerima, nomor HP-nya, alamat lengkap, dan kecamatan penerima. Yang kita gunakan untuk cek ongkir itu adalah kecamatannya. Jadi kecamatan yang kamu isi harus betul. Oke, sekarang saya akan isi dengan something random dulu ya. Jadi let's say ini akan saya isi tes 3. Lalu nah, untuk alamat lengkap penerima, isi selengkap mungkin ya. Karena alamat ini nantinya akan digunakan kurir untuk benar-benar nyampe ke tujuan pengiriman, yaitu ke alamat customer kamu. Jadi di sini selengkap-lengkapnya. Kalau misalkan nggak tahu RT atau RW-nya, nggak apa-apa, karena biasanya memang nggak terlalu penting ya untuk selengkap itu. Jadi misalkan kayak gini aja, biasanya kurir udah tahu. Sekarang kita pilih kecamatannya. Misalkan kecamatannya adalah Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur. Nah, alamatnya sudah ditambahkan. Sekarang kita tinggal tap simpan. Oke, kita tap back terlebih dahulu. Baru kita tap pilih alamat lagi. Nah, alamat yang tadi sudah keluar. Kita tap di sini untuk memilih alamatnya. Oke, sekarang alamat ini udah saya blur karena ini saya akan benar-benar mengirim ke konsumen saya. Maka kita sekarang memilih metode pembayarannya. Karena konsumen saya mintanya COD, maka kita tap di cash on delivery. Oke, kita bisa memilih ada asuransi pengiriman atau tidak. Saya akan pilih yes. Saya takut nanti barangnya kenapa-kenapa, rusak, dan lain-lain. Setelah itu, kita tap pilih kurir. Nah, karena saya memilih COD, maka pilihan kurirnya adalah COD. Saya akan tap yang COD SAPX UD
RREG karena konsumen saya nggak minta cepet-cepet sih. Jadi saya pilih yang paling lama saja, tapi ongkirnya paling murah. Saya akan tap di sini. Sekarang kita bisa isi catatannya, bisa enggak juga. Tapi catatan ini fungsinya untuk menginfokan kurirnya kalau misalkan ada sesuatu yang harus diinfokan. Ya, misalkan ya nama penerimanya nanti bisa A atau B. Misalkan seperti itu. Setelah itu, langkah yang kita lakukan adalah tap dan harus isi harga jualnya. Kenapa harga jual ini harus diisi? Harga jual ini nantinya adalah nominal yang akan ditagihkan ke pelanggan kamu kalau kamu COD. Nantinya keuntungan yang kamu peroleh ini akan masuk di deposit kamu, di mana kamu bisa withdraw depositnya. Sekarang kita tap dulu. Saya jual dua barang ini seharga 200.000. Oke, jadi saya punya keuntungan 25.000 nih. Oke, sekarang saya akan tap pesan. Ada tulisan proses pesanan, kita tap OK. Nah, setelah ini kita masuk ke halaman detail transaksi, di mana status-statusnya akan tertulis di sini. Jadi invoice-nya berapa, tanggal dibuatnya berapa, metode pembayarannya apa, dan di kotak ini ada informasi pembeli. Ini adalah informasi alamat yang harus kita provide ke kurir. Kalau memang misalkan ada kesalahan, maka kamu bisa tap batal terlebih dahulu. Di sini adalah nama barang yang kamu pesan untuk pelanggan kamu. Dan di sini adalah totalannya nih. Kalau memang ada something yang memang salah ya, mungkin memang kamu salah masukin produknya, maka kita bisa tap batal. Untuk COD, batas tap batalnya adalah 30 menit. Jadi betul-betul pastikan apakah barang kamu sudah benar, informasi pembelinya sudah benar. Kalau memang sudah betul, kita tinggalin saja, kita bisa back di sini. Oke, sekarang kita akan lanjutkan tutorialnya dengan cara order barang ke supplier Demanda menggunakan transfer manual. Sekali lagi, saya akan masuk ke produk favorit saya terlebih dahulu. Lalu saya akan tetap menjual dua barang ini karena memang pada saat itu yang saya share adalah kedua barang ini. Jadi yang laku juga dua barang ini. Oke, sekarang saya akan masuk ke Avanti Baby Doll dulu. Yang dipesan customer ini adalah warna marun. Lalu saya akan tambahkan ke keranjang. Lalu saya back dulu dan saya akan tambahkan Ilona Home Dress yang warna hitam juga. Saya tap tambah ke keranjang. Oke, sekarang saya tap keranjangnya di pojok kanan atas. Lalu saya akan melakukan pilih alamat. Nah, di sini alamat yang akan saya pakai memang sudah saya save. Walaupun ini saya blur ya, karena ini betul-betul nama dan nomor telepon dan alamat customer saya. Jadi supaya nggak ada pelanggaran privacy, ini semua saya blur. Nah, kalau kamu perlu menambahkan alamat, yaitu mungkin konsumenmu adalah konsumen baru, maka kamu tinggal klik tambah alamat di sini. Atau kamu bisa rewind ke segmen video sebelumnya yang tentang COD. Di sana saya sudah jelaskan dan saya sudah demokan gimana cara tambah alamatnya. Oke, sekarang saya akan pilih customer yang saya jualin. Oke, kita kembali ke keranjang belanja kita. Lalu kita pilih transfer manual. Ini karena memang customer-nya udah langsung transfer ke saya. Lalu kita pilih kurir. Nah, kebetulan kurir yang saya pilih adalah JNE OK. Lalu di sini saya nggak akan tulis catatan khusus. Lalu harga jualnya saya akan input juga. Oke, sekali lagi harga jual ini adalah harga yang kamu
tawarkan ke konsumen dan harga di mana kamu sudah deal dengan konsumen kamu. Nantinya ini akan masuk ke komisi kamu yang bisa kamu withdraw dari Demanda. Oke, sudah betul. Sekarang saya akan klik pesan. Akan keluar prompt proses pesanan, saya klik OK. Oke, sekarang kita sudah masuk ke menu detail transaksi. Di sini yang harus kita lakukan adalah proses checking, check and recheck. Apakah informasi pembelinya sudah betul? Apakah informasi pengirimannya sudah betul? Kita juga melakukan pengecekan totalannya ya. Apakah subtotalnya sudah betul, biaya pengirimannya udah betul, kita lihat harga jual kita udah betul, keuntungan kita udah betul. Nah, kalau masih salah, sekali lagi kamu bisa batalkan transaksinya. Kalau sudah betul, kamu bisa klik bayar. Saya akan tap bayar di sini. Oke, karena kita melakukan transfer manual, maka kita harus melakukan transfer ke Demanda terlebih dahulu. Nah, di sini adalah halaman pembayaran. Kita bisa melihat kita harus melakukan pembayaran sebesar 200.000 karena ini adalah harga jual kita ke pelanggan kita. Oke, di sini kita juga melihat informasi rekeningnya bahwa kita harus transfer ke bank BCA atau mungkin transfer ke bank BRI. Untuk saya sendiri, saya akan transfernya ke bank BCA. Saya akan melakukan prosesnya dengan mobile banking. Kalau memang kamu masih belum menggunakan mobile banking, kamu bisa juga ke ATM BCA atau BRI terdekat. Yang pasti setelah transfer, kita harus melakukan screenshot atau foto bukti transfernya. Oke, setelah itu, foto tersebut atau screenshot tersebut harus kita upload ke app Demanda. Ingat, batas waktu transfer di sini adalah 1 kali 24 jam. Apabila kamu melakukan pembayaran lebih dari 1 kali 24 jam, maka orderan kamu akan dianggap batal. Oke, sekarang saya akan melakukan transfer terlebih dahulu, lalu kita akan kembali ke screen ini setelah saya melakukan transfer. Oke, untuk melakukan konfirmasi pembayaran, kita bisa masuk ke tab transaksi. Nah, lalu kita tab transaksi yang tadi sudah kita lakukan. Lalu kita scroll ke bawah dan kita tab bayar. Nah, di sini akan masuk ke halaman yang tadi. Kita tinggal scroll ke bawah. Lalu kita lakukan konfirmasi pembayaran. Oke, sekarang kita harus mengisi detail transaksinya. Akan saya isi mulai dari tanggal transfer, nama pemilik rekening, jumlah transfernya udah otomatis terisi, lalu transfer dari bank apa, lalu saya harus melakukan upload bukti pembayaran. Oke, sekarang saya akan isi terlebih dahulu. Oke, saya sudah lakukan semuanya. Sekarang tinggal saya tap kirim. Apabila sudah keluar kata-kata ini, terima kasih data telah kami terima, order Anda akan segera kami proses. Artinya orderan kamu sudah masuk ke sistem Demanda. Sekarang supplier akan segera memproses orderan kamu. Oke, sekarang saya akan mengajarkan bagaimana cara kita mengorder dengan menggunakan QR Code sebagai metode pembayaran. Kali ini saya akan skip aja prosesnya untuk menambahkan produk ke keranjang belanja karena pasti udah ngerti ya. Sekarang saya langsung masuk aja ke keranjang belanja saya di mana sudah ada barang di sini, sudah ada pemesanannya. Jadi, yang harus kita pilih adalah pembayarannya via QR Code. Kita juga pilih kurir dan nantinya kita akan klik pesan di sini. Oke, sekarang kita sudah masuk ke halaman detail transaksi. Sekali lagi kita bisa melakukan pengecekan di sini apakah informasi pembelinya sudah benar, informasi pengirimannya sudah benar, jadi kurirnya ya. Lalu apakah barangnya sudah benar dan harga-harga yang di sini sudah benar juga. Kalau sudah, kita akan klik bayar.
Oke, di sini kita akan masuk ke QR code yang sudah di-generate oleh aplikasi Demanda. Nah, di sini kita bisa melakukan download QR code, tapi biasanya yang saya lakukan adalah saya langsung screenshot aja, karena screenshot ini filenya lebih kecil ya. Biasanya kalau di Android, kita melakukan screenshot dengan cara klik atau tekan tombol power dan volume down, jadi kecilin suara itu secara bersamaan. Sekarang akan saya screenshot dulu. Oke, screenshot inilah nantinya yang akan kita gunakan untuk melakukan pembayaran. Oke, sekarang kita akan melakukan pembayarannya ya. Nah, kalau kita melakukan pembayaran dengan menggunakan kris, kita bisa memilih aplikasi kesukaan kita untuk membayar dengan menggunakan kris. Bisa pakai GoPay, bisa pakai OVO, bisa pakai mungkin BCA Mobile, banyak pilihan aplikasinya. Untuk kali ini saya akan menunjukkan cara menggunakan GoPay untuk membayar ya. Nah, nanti saya akan tunjukkan sedikit kalau di OVO bagaimana, kalau di BCA Mobile bagaimana. Pada intinya itu sama semua. Oke ya, sekarang kita langsung klik Pay di sini. Nah, ini kan keluar ya powered by Kris ya, berarti memang aplikasi ini bisa digunakan untuk melakukan pembayaran Kris. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah upload screenshotnya, yaitu di tombol yang kanan atas ini ya, sebelahnya tombol petir ini. Kita tap di sini, akan masuk ke files kita, lalu kita tap ini, yaitu screenshot Kris tadi. Kita tap saja. Oke, kita sudah masuk ke halaman review payment-nya. Jadi yang perlu kita lakukan hanya tap confirm and pay di sini. Oke, kita akan diminta memasukkan PIN number-nya kita, akan saya masukkan. Dan sudah successful, artinya pembayaran kamu sudah diproses. Nah, sekarang sesuai janji saya tadi, saya akan menunjukkan kalau di OVO bagaimana. Sama, kita tap kris yang di sini ya. Kalau di GoPay tadi kan Pay ya, kita tap kris di sini. Lalu kita tinggal upload screenshot-nya dengan tombol ini. Nah, sekarang gimana dengan kalau BCA Mobile? Sama prosedurnya, kita tap kris di sini. Lalu kita tap picture yang di sini. Pokoknya yang kita lakukan adalah kita harus cari icon picture di situ. Itulah icon yang nanti memungkinkan kamu bisa melakukan upload QR code kamu. Oke, mudah sekali bukan proses order ke supplier-supplier Demanda? Saya harap kamu sering sekali masuk ke halaman order ini karena artinya kamu sudah menjadi penjual online yang sukses. Selamat berjualan dan mari kita gapai visi 1 juta entrepreneur online Indonesia bersama-sama.